Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini adalah ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita masuk di dalam panggilan kebaktian. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Kebaktian pada saat ini kita laksanakan tetap bersama keluarga di rumah masing-masing seperti himbauan Majelis Agung GKJW. Dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Ibadah malam hari ini adalah ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia merdeka, itu semua adalah anugerah dari Tuhan semata bagi kita. Tugas kita adalah meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa dengan berperan serta ikut membangun kehidupan bangsa, negara yang adil dan sejahtera. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah
Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan Indonesia diberikan Allah kepada kita melalui para pejuang dengan semangat juang dan kerelaan pengorbanannya. Bersama kita akan masuk di dalam ibadah memperingati kemerdekaan Indonesia dengan mengaku yang demikian. Ibadah syukur HUT RI saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, bersama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah syukur HUT RI ke-75 saat ini didasarkan pada firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16, yang demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Pada saat ini bersama kita akan mendengarkan pembacaan narasi. Saat ku berada di rumah-Mu ini, ya Tuhan, sungguh ku merasakan besarnya anugerah-Mu, begitu besarnya cinta-Mu padaku selama ini. Namun, aku tak pernah memperjuangkan
syukurku padamu. Egoku masih membelengguku sampai sekarang. Tuhan, aku mau bebas. Aku mau lepas. Aku mau merdeka dari setiap belenggu dan kungkungan egoku, kesenanganku sendiri. Seperti Tuhan yang membebaskan ego para pahlawan bangsa ini untuk bersatu mencari kehendak-Mu demi negara Indonesia. Berjuang bersama demi kemerdekaan bangsa tercinta. Tuhan mengubah belenggu penjajahan menjadi berkat persatuan. Kemerdekaan telah Tuhan anugerahkan bagi kami bangsa Indonesia. Lekatkan jiwa pejuang juga di dalam hati kami Tuhan, agar kami mampu melepaskan belenggu-belenggu penjajah hati dan jiwa kami, agar kami merdeka, bebas dan lepas. Mari kita bersama memuji dari Kidung Jemaat 336, bait yang ke-1 dan ke-4. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Marilah saat ini kita bersama akan masuk di dalam refleksi. Kematian Kristus adalah bentuk nyata cintanya kepada umat yang berdosa. Darahnya yang tercurah dan tubuhnya dikorbankan sebagai korban yang sempurna. Seperti di dalam Galatia 5 ayatnya yang pertama mengatakan yang demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Marilah bersama-sama kita boleh mengenang kembali pengorbanan para pahlawan bangsa. Karena cintanya mereka mau berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini kita akan mengenang para pahlawan kita dengan kita bersama akan menyanyi Gugur Bunga. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti.
Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman hati, di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Saudaraku, betapa Allah mengasihi kita karena melalui anaknya kita benar-benar dimerdekakan. Allah memberi pengampunan kepada setiap orang yang datang mengakui kesalahannya. Jika kita sudah dimerdekakan, baiklah hidup kita seperti orang merdeka. Jika bangsa ini sudah merdeka, 75 tahun lamanya, harusnya kehidupannya sudah mencerminkan kemerdekaan pula. Namun harus diakui, seringkali kita masih berada dalam perhambaan. Sekat-sekat perbedaan semakin dibangun tinggi, dan upaya penyeragaman terlihat jelas. Maukah kita dimerdekakan? Bersama kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 176. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Tuhan memberikan kita tanah air. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, marilah kita bersama berdoa. Engkau hadir untuk memberikan kemerdekaan bagi setiap umat-Mu, Tuhan. Dan di dalam ibadah syukur yang kami bangun pada malam hari ini, bersama dengan beberapa keluarga, kami bersama-sama bersekutu, kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan bersama-sama kami mau nyatakan rasa syukur kami atas anugerah yang Tuhan berikan atas bangsa kami. Pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat merefleksikan firman Tuhan dalam kaitannya dengan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kami pun senantiasa dipimpin oleh kuasa kasih-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin.
Untuk pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan 34. Yang demikian firman Tuhan dengan judul perikop, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian, berbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang-orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu. Mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf, kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan."
Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah. Lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu bertanyalah kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Binyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi ke situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya ia duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tapi yang diterima Binyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini pula saya mengajak panjenengan bersama dengan anggota keluarga, bersama-sama kita akan berdiri, kita akan mengucapkan kata merdeka sebanyak 3 kali dengan lantang dan penuh semangat. Merdeka! 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 Dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya saat ini kita merasakan bahagia dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati bangsa Indonesia hingga di usia kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Biasanya kalau di tahun-tahun yang lalu banyak acara yang diadakan di sekitar rumah kita. Namun mungkin agak sedikit berbeda di tahun ini oleh karena pandemi global virus COVID-19.
Tetapi tentu semua itu tidak mengurangi rasa syukur kita atas kemerdekaan yang kita dapatkan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup sekarang ini bukan eranya perang dengan memanggul senjata kita, senapan kita, bukan itu. Tetapi era kita sekarang ini adalah era mengisi kemerdekaan. Walaupun mungkin perang tentu bukanlah perang menghancurkan orang lain yang kita anggap sebagai musuh, tetapi menghancurkan godaan yang ada di dalam diri kita untuk kemudian kita merangkul yang lain. Bahkan mereka yang kita anggap sebagai musuh sekalipun. Sehingga pada saatnya saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Lantas, nilai-nilai hidup seperti apa yang bisa kita kembangkan dalam mengisi kemerdekaan sebagai anak-anak Tuhan? Saudaraku, dalam bacaan saat ini kita melihat bagaimana Yusuf memiliki semangat mengampuni dan merangkul saudara-saudaranya ke dalam pelukan sebagai keluarga. Yusuf tidak lagi menganggap saudara-saudaranya sebagai musuh yang layak untuk dijadikan ajang balas dendam. Kalaupun ingin membalas dendam, Yusuf bisa dan sangat mungkin. Karena apa Bapak Ibu? Yang pertama, secara manusiawi sangat sah bagi Yusuf untuk merasa jengkel serta marah pada saudaranya yang sudah mengkhianatinya sebagai saudara dengan berupaya ketika itu meniadakan diri Yusuf ini, di mana saudara-saudaranya itu memasukkan Yusuf ini ke sumur kosong yang tidak berair. Kalau kita meneropong dengan aturan menurut sistem hukum di Indonesia pada saat ini, tindakan saudara-saudara Yusuf tentu bisa kena pasal berlapis dalam KUHP. Antara lain pasal tentang perundungan dalam pasal 156, 157, dan 170. Pasal penghinaan. Lalu juga ada terkena pasal penganiayaan. Dan karena saudara-saudara Yusuf pada akhirnya juga menjual Yusuf kepada saudagar Midian dengan harga 20 sikal perak atau setara 228 gram perak, tidak lebih dari 2 juta rupiah. Murah sekali saudara. Mereka tidak fokus pada motif ekonomi untuk menjual Yusuf, tetapi lebih kepada motif kecemburuan dan kebencian yang ada dalam diri mereka yang lebih unggul, yang lebih tinggi dibandingkan dengan nominal uang. Motif mereka sederhananya saja, asal Yusuf tidak ada, beres sudah. Dapat nilai jual sedikit tidak masalah. Yang penting Yusuf tidak ada lagi bersama dengan mereka. Yang kedua, Yusuf sekarang sudah menjadi penguasa di Mesir. Tentu secara politik kekuasaan dan politik ekonomi, Yusuf itu lebih kuat daripada saudara-saudaranya. Yang memang pada saat itu mereka kemudian datang kepada Yusuf untuk memohon belas kasihan demi kelangsungan hidup mereka. Tentu sah bagi Yusuf
untuk menggunakan kekuasaannya sebagai ajang balas dendam. Tapi apakah itu dilakukan oleh Yusuf? Tidak. Yusuf tidak melakukannya untuk menggunakan kekuasaan guna balas dendam. Yusuf menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk merangkul, bukan memukul. Tak mudah, saudara yang kasih Tuhan, bagi orang yang punya narasi di masa lalu yang kelam seperti Yusuf ini, kemudian untuk mengampuni dan merangkul. Orang terkadang bisa mengampuni, tapi terkadang sulit melupakan peristiwanya. Lalu menggoda orang untuk sakit hati kembali. Yusuf memang tidak serta-merta lupa akan kisah hidupnya yang pernah dihianati oleh saudara-saudaranya. Namun, kalaupun peristiwa itu diingat, muncul dalam benaknya, hal itu justru digunakan oleh Yusuf untuk melihat bagaimana Allah telah menuntun dan memelihara kehidupannya dan keluarga serta bangsanya. Yusuf dapat dikatakan adalah salah satu orang yang paripurna pada masanya. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang masa lalu dalam sejarah bangsa Indonesia, tentu pernah mengalami sebuah masa-masa pasang surut. Tentunya ada kegagalan, bahkan keberhasilan di dalam membangun kehidupan di negeri ini. Sikap-sikap saling menyalahkan, menuduh, curiga atas situasi yang terjadi di masa lampau maupun sekarang justru menjadi penghambat di dalam proses memperbaiki dan memajukan bangsa Indonesia. Menjadi bangsa yang merdeka hendaknya ditunjukkan dari sikap murah hati dan mau memaafkan. Seperti Allah yang membebaskan manusia dari rasa bersalah akan dosa dan memberikan jalan keluar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Menjadi merdeka adalah terbebas dari rasa bersalah serta kebencian-kebencian dan kemarahan. Saudara yang kasih Tuhan, jika kita merenungkan betapa kita masih dibelenggu oleh yang namanya iri, kekecewaan, kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya di dalam diri kita. Entah itu kaitannya dengan barang milik kepunyaan orang lain, sesuatu yang menjadi milik orang lain, entah itu dalam kaitannya dengan sikap ataupun perkataan orang lain dalam diri kita, maka muncullah yang namanya kebencian, kemarahan. Kita masih dibelenggu semua itu. Saudaraku, itu bukan hanya terjadi di luar sana, pun bisa terjadi di sekitar kita, baik itu dalam lingkungan masyarakat kita, keluarga kita, bahkan dalam kehidupan kita bergereja. Dan tentu akan sangat berpengaruh terhadap relasi yang dibangun dengan orang lain ini. Tidak saling bertegur sapa misalnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah memang untuk merangkul, termasuk orang-orang yang mengaku dan merasa sudah diselamatkan pun juga tidak mudah untuk merangkul. Dan bacaan kita saat ini mengajak kita berefleksi untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari kebencian, merdeka dari iri dengki,
merdeka dari kekecewaan, merdeka dari melihat narasi masa lalu secara negatif dan buruk. Marilah saudara yang kasih Tuhan, kita memahami masa lalu kita, sekalipun ada yang buruk, semua itu dipakai oleh Tuhan sebagai caranya untuk memelihara dan menuntun kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata merdeka, yang berarti merangkul dengan kasih. Seperti Tuhan Yesus yang telah merangkul serta mengasihi kita. Merdeka. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan anugerah yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Mampukanlah kami untuk benar-benar dapat merdeka. Merdeka dari rasa iri, merdeka dari kekecewaan, merdeka dari kemarahan, dan merdeka dari masa lalu kami yang buruk sekalipun. Biarlah kami memandang bahwa itu adalah bagian dari kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat menghayati firman Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Terlebih nilai semangat dan mengampuni. Sempurnakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah setiap keluarga yang membangun peribadahan pada saat ini. Biarlah hari demi hari kami senantiasa mencari kehendak Tuhan, hati kami senantiasa rindu kepadamu, dan senantiasa boleh terberkati oleh setiap persekutuan yang kami bangun. Tuhan, kami serahkan setiap anggota keluarga kami
Kiranya senantiasa dalam keadaan sehat dan baik semua dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami. Kami bersyukur atas kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa beserta dengan bangsa kami ini di dalam setiap dinamika yang ada di tengah bangsa kami ini. Agar kami senantiasa boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, peliharalah selalu bangsa kami. Sertailah selalu setiap warga masyarakat yang ada di dalamnya. Agar kami bersama-sama dapat memperjuangkan kemerdekaan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan yang kami bangun. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adapun sebagai dasar firman Tuhan dalam kita mengumpulkan persembahan, terambil di dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Untuk mengiringi persembahan pada malam hari ini, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 337, baitnya yang pertama dan yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Betapa
Mengapa kita tidak bersyukur? Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini di dalam perayaan HUT RI yang ke-75 ini ya Tuhan, kami merasa bersyukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan, sebagian kecil dari berkat Tuhan yang kami terima ya Tuhan. Kiranya Engkau terima persembahan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah menyerahkan dan mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya ya Tuhan, di dalam segala hal di tengah situasi pandemi saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami juga menyerahkan persembahan ini kepada orang-orang yang Engkau tunjuk ya Tuhan, para bendahara, bendaharawati gereja ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Engkau curahkan kepada mereka ya Tuhan, untuk mempergunakan persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menyanyi Hari Kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Kita akan bersama-sama mengucapkan secara litani pengutusan pada saat ini. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Dan menuntun bangsa-bangsa di atas bumi. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Bersama kita akan menyanyi doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur